Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mengedukasikan hasil wawancara dari salah satu warga Kampar, yakni tradisi Mawo dan Obakwa. Baiklah, sebelum kami mengedukasi, kami akan menayangkan video wawancara kami di salah satu daerah Kampar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Hukum semester 1. Perkenalkan, saya Inggit dan saya Siada. Bapak siapa? Bapak, saya ingin bertanya tentang misteri atau adat istiadat yang biasa dilakukan oleh warga setempat. Kalau boleh tahu, ini desa apa ya Pak? Desa Orasi. Terletak di Kabupaten Kampar. Ini danaunya berdiri menjadi wisata sudah lama atau danau ini dibuat tempat wisata dari kapan ya Pak? Tempat wisatanya udah lama, tapi wisatanya wisata lokal aja. Ada apa nggak Pak? Semacam tradisi yang dilakukan secara sebulan sekali, beberapa tahun sekali, ya ada nggak Pak? Ada yang dibikin tradisi penangkapan ikan. Kalau penangkapan ikan itu pertamanya dulu banjir besar, jadi masuk air ya. Sekarang ini masih kurang, jadi banjirnya tuh melimpah semua, jadi ikannya masuk. Setelah ikan tuh masuk nggak bisa keluar lagi pas air. Iya, ikan dari sungai. Jadi ikan tuh maksudnya bisa keluar dia kalau udah sampai ke sini. Jadi setelah itu nenek mama memucuk namanya. Memucuk itu istilahnya dilarang menangkap ikan setelah banjir itu. Mancing pun nggak boleh, pakai jaring pun nggak boleh. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian baru tangkap bersama-sama. Itu namanya apa Pak? Ada namanya juga atau apa gitu Kak tradisinya? Nah, tradisinya Mawo namanya itu. Nangkap ikannya pakai apa ya Pak? Nangkap ikannya kalau udah bisa boleh ditangkap, udah diizinkan ditangkap oleh nenek mama itu bebas. Dia pakai apa saja boleh. Selain itu Pak, di Mawo ada nggak Pak kayak ritual yang dilakukan atau apa gitu ya sebelum melakukan nangkap ikannya? Sebelum menangkap ikan itu kan ada nenek mama itu ada persusuan bilang. Jadi itu ditegakkan benderanya semua, bendera nenek mama itu. Ini kan danau skopnya kecamatan ini, kecamatan Tambang Rantang ini. Tambang Rantang nenek mama itu kecamatan Tambang yang mempunyai, yang menguasai apa ini. Jadi dibikin bendera nenek mama itu tujuh bendera. Setelah itu mau menangkap ikan itu dibunyikan semacam lelo. Ada apa itu Pak? Ada ocu lah. Ada ocu. Jadi ada kampar kan. Jadi menangkap ikan itu dibunyikan lelo dulu. Kenapa itu Pak harus dibunyikan lelo? Tanda apa? Ini kan ada juga penjaganya. Danau ini ada penjaganya. Kalau di masjid ini, kalau di orang pintar, orang pintar bisa tahu, orang yang punya indra keenam bisa tahu. Ini ada penjaganya. Danau ini ada penjaganya, siluman ular. Ya, jadi istananya emas nih, tapi nggak bisa kasat mata melihat. Ada nggak Pak sebelumnya warga sekitar atau yang pendatang melihat hal mistis tersebut atau ularnya tiba-tiba naik ke atas? Nah, kalau yang naik ke atas itu cuma buaya putih cuma yang bisa dilihat. Tapi kalau yang ular itu nggak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi sebelum memulai adat yang tadi itu harus melakukan dulu izin ibaratnya. Izin Pak. ya,
bikin semacam baca selawat, izin mendoa di atasnya dulu. Kalau nggak dilakukan apa yang terjadi, Pak? Kalau nggak dilakukan itu ya ikannya nggak dapat, karena ini ada 7 lorong ini di bawahnya. Oh, di dalam Iya. danau ini, Pak. Di dalam danaunya ada 7 lorong. Jadi apabila nggak sesuai dengan prosedur keagamaan atau adat istiadat, ikannya nggak dapat. Karena di belakang ini kan udah modern kan, udah pakai nggak apa lagi, udah pakai organ, udah pakai pistol, dapat ikannya itu nggak ada dapat ikan lagi. Masa nggak mengikuti adat istiadat ya? Ini dilakukan sudah disesuaikan tanggal atau tunggu air naik dulu atau gimana? Tunggu air naik dulu, nggak ada sesuaikan tanggal, nggak ada jadwal yang pas. Ibaratnya berarti sekali setahun ada ini ya, Pak, ya? Kalau biasanya ada, kalau sekarang nggak lagi, cuma kerjaan. Sudah berapa lama tidak melakukan? Sudah ada sekitar 4 tahun. Airnya nggak ada yang sampai ke atas. Jadi sekarang yang kayak gini udah bisa wisata nasional lah namanya. Kalau dulu itu kan ini jalan nggak ada, kan masyarakat nggak ada di sini, cuma danaunya aja. Ini dulu waktu mau pesta penangkapan ikan barulah ada pondok-pondok, dibikin pondok semua di sini. Sekarang udah bagus ya, Pak, ya? Jalannya udah Iya. tempat wisatanya juga udah bagus. Sekarang kan udah dibiayai oleh pemerintah untuk bikin wisata. Terakhir penampakan buaya putih itu berapa tahun yang lalu, Pak? Sekitar 4 tahun itu Sekarang nggak pernah muncul lagi, Pak? nggak pernah Tapi muncul. waktu di acara Mawon tuh, Mau acara mau itu dia ada dia timbul itu. Naik dia ada di permukaan. Emang berwarna putih ya, Pak? Iya, nampak oleh orang. Oh, Bapak sendiri pernah melihat sebelumnya? Kalau saya nggak ada melihat, karena orang yang di sini yang melihat tuh orang yang tinggal di sini. Bapak di sini cuma buka usaha doang. Iya, kita jarang-jarang juga di sini kan. buka usaha di sini udah tahu dari tahun berapa, Pak? 2018. Baru-baru juga berarti ya, Pak, ya? Ya, baik, Bapak. Mungkin cukup sekian pertanyaan kami. Makasih atas waktu Bapak juga sudah menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf juga ada salah kata dalam pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah hasil wawancara yang telah kami ambil dari salah satu warga Kampar, yaitu judulnya Mawo Danau Bakua, yang akan dijelaskan edukasi pertama oleh Ayu. Kepada Ayu. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang Mawo Danau Bakua adalah sebuah tradisi menangkap ikan secara bersama-sama menggunakan jala yang dilakukan pada hari-hari tertentu oleh masyarakat adat Kenagarian Tambang berdasarkan musyawarah mufakat. Tradisi Mawo Danau Bakua diperkirakan telah ada sejak lebih kurang 150 tahun yang lalu dan terus dijaga hingga saat ini. Asal-usul tradisinya itu merupakan tradisi turun-temurun dari para leluhur dahulu yang diperkirakan telah ada semenjak 150 tahun yang lalu. Mawo dijadikan oleh masyarakat sebagai persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Selain itu, hasil Mawo juga dijadikan oleh masyarakat untuk membayar pajak pada zaman Belanda Belanda. Islam memandang budaya Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum, seperti dalam salah satu kaidah fikih yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu
al-adah al-muhakamah. Adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut ialah Islam tidak melarang setiap manusia mengikuti atau melakukan adat istiadat yang sudah terbiasa dilakukan oleh setiap suku bangsa di dunia ini. Nilai agama tercermin dalam doa bersama, yaitu pada proses pembukaan acara Mawo yang diawali dengan doa bersama. Tujuannya adalah agar masyarakat yang ikut Mawo tersebut terhindar dari segala mala bahaya dan juga sebagai ucapan terima kasih kepada Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah diperkenankannya. Tinjauan tentang percaya dengan hal gaib, seperti dalam video tersebut ada narasumber menjelaskan sesuatu yang ada di dalam download tersebut yang dipercaya oleh warga setempat, adanya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ular besar dan dikawali oleh beberapa buaya putih, yang hanya bisa satu buaya yang dilihat oleh warga dan sudah pernah dinampakkan wujud buaya tersebut dan warga setempat melihat buaya tersebut. Seperti di dalam Quran surat An-An'am ayat 65, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim yang diterjemahkan oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Isad Al-Husaid menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengucapkan sesuatu yang mengajarkan seluruh manusia bahwa tidak ada seorang pun penghuni langit dan bumi yang dapat mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa percaya terhadap mitos-mitos tersebut hukumnya adalah syirik. Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sebab hal tersebut adalah perkara gaib dan hanya Allah yang mengetahuinya, dan dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-An'am ayat 59 yang artinya adalah, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Baiklah, itu hasil diskusi tentang Mawo Danau Bokua yang telah kami wawancarai. Itu hasil edukasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.